dalam penyertaan pelindungan Tuhan yang dahsyat. Amin. Amin. Mari semuanya sama-sama kita mau bersatu dalam doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami datang Tuhan, kami ucapkan terima kasih, kami naikkan syukur Tuhan untuk Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih banyak Tuhan, dan saat ini kami sudah rindu Tuhan. Kami rindu untuk menaikkan pujian, penyembahan. Kami ingin menaikkan suara kami hanya untuk menyembah-Mu saja Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, kami bersiap mulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan haleluya. Amin. Haleluya. Saya mau ajak setiap jemaat, ayo kita bangkit berdiri. Kita mau menggerakkan badan kita, kita mau memuji Tuhan. Kasih Tuhan mengalir begitu derasnya, mengalir seperti sungai. Haleluya. Yes. Kasih-Nya Seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir saat apapun juga, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. sekarang kita katakan berkatnya. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti Berkat-Nya tercurah bagi anak-anak yang percaya. Haleluya. sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Kalau tadi kasih Tuhan, sekarang kita katakan kuasa. Kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai. Rasakan kuasa Tuhan mengalir saat ini juga. Sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kuasanya seperti sungai di hatiku. Katakan kasih-Nya. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Di hati kita semua, sekali lagi kita katakan kasih-Nya. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Haleluya. Ayo sama-sama kita taruh tangan di dada kita, di hati kita semua, sama-sama kita katakan dengan nama kita. Anita, Tuhan Yesus mengasihimu. Ayo namanya sebutkan nama masing-masing ya. 1, 2, 3. Anita, Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Rasakan kasih Tuhan mengalir saat ini, meliputi setiap hati meskipun di waktu Yes. susah, di waktu senang. Tuhan Yesus selalu ada. Amin. Tuhan Yesus kita begitu hebat, Tuhan Yesus kita begitu dahsyat. Dia Tuhan yang apa? Dia Tuhan yang besar. Amin. Tuhan Allah hadir di tengah kita semua. Meskipun kita di rumah beribadah, tapi ketika kita memuji Tuhan, Tuhan Allah hadir di tempat itu. Oh, oh, eh, eh. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girakan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Kita buka tangan, kita katakan besar, besar. amin. Kau sungguh luar biasa Tuhan. Tuhan Allah Di tengah kita besar, besar. Dia senang dan girakan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar,
besar. Kami percaya Tuhan, kemanapun kami melangkah, dan saat apapun Tuhan, apapun kondisi kami, Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang layak kami sanjung, Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Saat ini Tuhan, kami mau naikkan pujian ini. Kami mau nyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Dalam setiap langkahku dan hembusan nafasku, Kau ada di sini. Hati kami bersyukur, hatiku pun bersyukur atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Ku letakkan harapan hanya dalam nama-Mu, Yesus. Kau besar, kuasa-Mu ajaib, janji-Mu setia untuk selamanya. Yesus, Kau besar, kasih-Mu nyata, Kau ditinggikan untuk selamanya, selamanya. Kami sanjung Kau Tuhan, nama-Mu yang begitu besar. Dalam setiap langkahku dan hembusan nafasku, Kau ada di sini. Kami naikkan ucapan syukur, hatiku pun bersyukur atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Ku letakkan harapan
worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati ku puji nama-Mu yang mari puji Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati ku puji nama-Mu yang mari puji Dia. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati ku puji nama-Mu yang kudus. Nama-Mu yang kudus. Nama-Mu yang kudus. Terpujilah Engkau Tuhan yang dahsyat, terpujilah Engkau Tuhan yang megah dan agung dan perkasa Tuhan. Dengan segenap hati dan pikiran kami Tuhan, kami siap Engkau taburi dan kebenaran firman-Mu Tuhan. Nyatakan lebih lagi Tuhan suara-Mu dan masuk dengan tujuan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tak berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam jemaat yang dikasih Tuhan. Apa kabar? Saya percaya semua dalam keadaan baik. Dan saya percaya penyertaan Tuhan begitu luar biasa atas hidup setiap kita semua, sehingga kita dihantarkan kepada dari minggu ke minggu untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Ini adalah suatu kasih karunia yang Tuhan berikan untuk setiap kita semua. Mari kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan ambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 2 sampai ke 8. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 2 sampai ke 8. Saya akan bacakan untuk kita semua pada malam hari ini. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke Bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap orang lumpuh itu dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah."
Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Ini adalah sebuah peristiwa di mana Petrus dan Yohanes berjumpa dengan seorang yang lumpuh sejak lahir di gerbang indah bait Allah. Ketika mereka mau ke bait Allah, ada gerbang indah di situ. Petrus dan Yohanes berjumpa dengan seorang yang lumpuh sejak lahir. Nah, yang menjadi sorotan saya adalah ketika saya membaca perikop ini, kenapa nama gerbang itu jelas disebutkan, tetapi nama orang yang sakit lumpuh itu tidak disebutkan dalam perikop ini. Jelas ini memiliki sebuah makna khusus. Kenapa gerbang itu yang bernama gerbang indah disebutkan, tetapi orang yang lumpuh tidak disebutkan namanya. Karena begini, di gerbang indah itu ada seorang lumpuh yang mendapat mukjizat Allah. Dan hidupnya benar-benar menjadi indah. Jelas tadinya dia lumpuh, dia bisa berjalan. Dan di bawah gerbang itu, orang itu setiap tahun dan sejak dia lahir ada di situ. Duduk, mungkin tidur, untuk meminta sedekah. Jelas akan menjadi perubahan hidup yang luar biasa. Hidupnya akan menjadi lebih indah ketika dia bisa berjalan. Jelas orang itu tidak berpikir hari itu dia akan mendapat mukjizat. Saya percaya ketika hari itu dia tidak berpikir hari itu dia akan mendapat mukjizat. Jelas kita baca ditulis bahwa orang lumpuh itu meminta sedekah. Ketika orang lumpuh itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka itu, Petrus dan Yohanes menatap orang lumpuh itu dan berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tapi saya percaya bukan mukjizat yang orang lumpuh ini harapkan. Karena orang lumpuh ini secara fisiknya lumpuh sejak lahir. Mungkin bagi dia tidak ada harapan untuk saya bisa berjalan. Tetapi yang menjadi harapan orang lumpuh ini adalah Petrus dan Yohanes berikan sedekah untuk orang ini. Dan ketika Petrus dan Yohanes suruh orang itu melihat Petrus, orang lumpuh itu masih berharap. Tapi saya percaya yang dia harapkan bukanlah mukjizat, tapi mungkin uang atau mungkin pemberian sesuatu yang mungkin di dalam kategori sedekah. Tapi Petrus bilang, emas perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Yang Petrus miliki adalah Yesus. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Itulah mengapa gerbang indah itu ditulis. Karena di bawah gerbang itu, kehidupan seseorang menjadi lebih indah karena memiliki Yesus dalam kehidupannya. Tadinya yang ia miliki hanyalah sakit penyakit, lumpuh. Dan hidupnya berubah ketika dia menerima mukjizat. Dia tahu bahwa Yesus Kristus, demi nama Yesus Kristus dia bisa berjalan. Hidup dia lebih indah. Saya mau beritahu pada malam hari ini, keindahan itu bukan ketika kita memiliki harta dan kekayaan. Keindahan itu bukan ketika kita memiliki paras yang cantik atau paras yang tampan. Keindahan itu bukan ketika kita memiliki rumah yang besar, mobil yang mewah. Akan tetapi, keindahan itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kita ketika kita memiliki Yesus dalam kehidupan setiap kita. Ada amin? Haleluya. Oleh sebab itu judul khotbah saya pada malam hari ini, kunci memiliki kebahagiaan. Keindahan dalam hidup ini kita bisa dapatkan ketika kita memiliki Yesus dalam kehidupan kita. Hanya bisa didapat ketika kita memiliki Yesus dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Yesus tidak mengecewakan. Karena Yesus tidak berpotensi mengecewakan kita. Sedangkan yang lain daripada Yesus berpotensi mengecewakan hidup kita.
berpotensi membuat hidup kita tidak indah, berpotensi membuat hidup kita tidak bahagia. Ada orang yang bilang aku bahagia kalau punya uang banyak. Banyak orang yang kaya malah jatuh bunuh diri. Banyak orang bilang kalau saya punya rumah yang mewah, saya punya nama yang tenar, saya bahagia. Tapi nyatanya banyak dari mereka yang kawin cerai, banyak dari mereka yang bunuh diri, yang tidak bahagia dalam kehidupannya. Saya mau beritahu, apa yang kita miliki, apa yang kita punyai, bukanlah cerminan hidup kita bahagia. Hidup kita bahagia, hidup kita indah bukan karena suami kita ganteng, bukan karena istri kita cantik. Hidup kita indah, hidup kita bahagia ketika kita memiliki Kristus dalam kehidupan kita. Karena Kristuslah satu-satunya pribadi yang tidak pernah mengecewakan kita. Yang lain bisa mengecewakan kita. Dan kalau kita mau memiliki Yesus, kita dapatkan ketika kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Memiliki Tuhan dalam hidup kita, hanya kita bisa cari dengan kita mencari Tuhan. Mencari hadirat Tuhan. Mencari firman Tuhan. Menerima kebenaran firman Tuhan. Karena di dalam Kristus ada keindahan. Dalam Kristus ada kebahagiaan. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita punya keindahan hidup, kalau kita punya kebahagiaan, kebahagiaan kitalah yang bisa beli kekayaan. Kebahagiaan kitalah yang membuat kita bisa memiliki segala sesuatu dalam hidup ini. Kebahagiaan kitalah yang membuat kita bisa menerima harta dunia yang kita bisa miliki. Kalau orang nggak miliki kebahagiaan, hartanya sebanyak apapun habis. Kalau orang nggak miliki kebahagiaan, nggak miliki Yesus, mau harta segitu banyak, mau rumah sebegitu besar, dia tidak punya yang namanya keindahan hidup dan kebahagiaan hidup. Saya pernah ketemu dengan orang yang menurut saya om ini sangat kaya. Sebelum pandemi di kisaran tahun 2018 sampai 2019, saya sempat mengenal orang ini. Seorang om ini punya usaha yang begitu banyak. Setahu saya salah satunya adalah dia punya kebun sawit. Kebun kelapa sawit yang cukup besar sekali menurut saya. Nah, ketika saya berpergian dengan beliau, saya baru tahu ketika ada orang yang namanya orang kaya itu. Kayak ibarat kayak kita pengen makan ketoprak, beli ketoprak jadi. Kalau orang itu datang ke mall, dia lihat mobil bagus, beli mobil itu kayak kita beli ketoprak. Kalau kita kan lihat, kalau saya lihat anak saya pegang mobil mainan, mau beli itu, beli. Saya beli. Nah orang ini, om ini, bukan lihat mobil mainan, lihat mobil beneran. Ini harganya berapa? Sekian 100 juta. Beli. Cash, saya bayar. Beli mobil beneran kayak beli mobil mainan. Tapi dia bilang sama saya, om gak bahagia. Om gak happy hidup ini. Anak om di luar negeri semua. Istri om tinggal sama anak om di luar negeri. Om sendirian di rumah. Rumahnya besar sekali, 4 lantai. Rumahnya ada 15 kamar, begitu luar biasa, rumahnya besar sekali. Berdiri di sebuah lahan yang cukup mahal untuk saya punyai. Hidupnya gak bahagia. Hidupnya gak happy. Dia punya segala-galanya. Dan dia bilang, kalau jadi orang Kristen enak. Punya Yesus happy hidupnya. Punya Yesus bahagia hidupnya. Oleh sebab itu kita ya anak-anak Tuhan, kita mau cari dahulu kerajaan Allah kebenarannya, maka semua akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Kalau kita bahagia, kita bisa punya kesehatan. Betul tidak? Kalau kita bahagia, kita bisa punya hubungan dengan keluarga yang baik.
Kalau kita punya kebahagiaan, kita bisa memiliki uang yang banyak. Kita bisa beli kekayaan. Kita bisa bekerja dengan baik. Kita bisa bekerja dengan semangat. Kita bisa bekerja dengan memotivasi orang lain. Kalau kita punya kebahagiaan, kita bisa punya teman yang banyak. Banyak orang yang mau berteman dengan orang yang bahagia. Saudara, saya percaya tidak akan pernah mau berteman dengan orang yang bete. Mukanya jutek terus. Marah-marah terus, saya percaya. Kalau kita punya kebahagiaan, kita bisa beli kesempatan. Kita bisa mendapatkan masa depan yang luar biasa. Oleh sebab itu kita harus bahagia dulu. Kita harus mencari kebahagiaan itu, kita harus mencari keindahan itu. Dan keindahan dan kebahagiaan hanya kita bisa dapatkan di dalam Kristus. Di dalam Yesus. Tidak ada yang bisa mendatangkan kebahagiaan di muka bumi ini. Percaya, ketika engkau punya uang banyak, saya bahagia punya mobil 1, engkau akan merasa kurang bahagia. Mobil harus 2. Kurang bahagia, mobil harus 3. Kurang bahagia, mobil harus 4. Tidak ada di dunia ini yang bisa memuaskan kebahagiaan kita. Dan kebahagiaan kita hanya terpuaskan di dalam nama Yesus. Asal ada Yesus, cukup. Kita bisa memiliki segala-galanya. Cari Yesus, cari kebenaran Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Cari Tuhan itu sama dengan mendapatkan kebahagiaan. Mendapatkan jackpot itu ketika kita mencari Tuhan, kita menemukan hadirat Tuhan. Saya mau beritahu, mencari Tuhan gak susah. Tuhan hanya sejauh doa. Ketika kau bertekuk lutut di hadapan Tuhan, engkau ketemu Tuhan. Ketika kau buka firman Tuhan, Tuhan bicara pada setiap kita. Tidak susah mencari Tuhan. Tidak susah menemukan Tuhan. Ketika kita mau berdoa, ketika kita mau baca firman Tuhan, Tuhan hanya sejauh doa. Ketika kita buka firman Tuhan, kita mendengar suara Tuhan. Ketika kita berdoa, kita berbicara kepada Tuhan. Tapi kalau ada orang yang lebih intim dekat dengan Tuhan dalam doanya, ia bisa mendengar suara Tuhan. Saya percaya ada yang demikian. Dalam doanya ia mendengar suara Tuhan. Oleh sebab itu, cari kebahagiaan, cari keindahan itu di dalam Kristus. Maka Kristus akan memuaskan hidup kita, akan membahagiakan hidup kita. Ada 4 kunci untuk memiliki kebahagiaan. Saya ambil dari Matius pasal yang ke-5 ayat 3 sampai ke-12. Ucapan bahagia. Yang pertama, kunci pertama dari 4 kunci memiliki kebahagiaan. Yang pertama adalah bergantung pada Tuhan. Bergantung kepada Tuhan. Saya akan bacakan Matius 5 ayat 3 sampai ke-12 dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari. Berbahagialah orang yang merasa tidak berdaya dan hanya bergantung pada Tuhan saja. Mereka adalah anggota umat Allah. Ayat yang keempat, berbahagialah orang yang bersedih hati, Allah akan menghibur mereka. Berbahagialah orang yang rendah hati, Allah akan memenuhi janjinya kepada mereka. Berbahagialah orang yang rindu melakukan kehendak Allah, Allah akan memuaskan mereka. Berbahagialah orang yang mengasihani orang lain, Allah akan mengasihani mereka juga. Berbahagialah orang yang murni hatinya, mereka akan mengenal Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai di antara manusia, Allah akan mengaku mereka sebagai anak-anaknya. Berbahagialah orang yang menderita penganiayaan karena melakukan kehendak Allah, mereka adalah anggota umat Allah. Berbahagialah kalian kalau dicela, dianiaya, dan difitnah demi aku. Nabi-nabi yang hidup sebelum kalian pun dianiaya seperti itu. Bersukacitalah dan bergembiralah, sebab besarlah upah di sorga yang disediakan Tuhan untuk kalian. Ada 4 kunci hidup kebahagiaan. Yang pertama, bergantung kepada Tuhan. Ayat 3 dan ayat yang keempat dikatakan berbahagialah orang yang merasa tidak berdaya dan hanya bergantung pada Tuhan saja. Mereka adalah anggota umat Allah. Mereka adalah anggota umat Allah. Berbahagialah orang yang bergantung kepada Tuhan saja. Yang bergantung kepada Tuhan saja. Dia rela kehilangan segala-galanya asal jangan kehilangan Yesus.
Dia rela mendapatkan pencobaan, dia rela mendapatkan sakit penyakit, tapi dia bergantung kepada Tuhan. Selama dia bergantung kepada Kristus, aku bahagia. Dia bahagia. Itu adalah orang yang memiliki kebahagiaan. Dia bergantung kepada Tuhan. Kalau nggak ada Tuhan, nggak bisa. Kalau tidak ada Tuhan, nggak berdaya. Ada orang di sini, saya percaya jemaat-jemaat Tuhan, yang kalau keluar rumah belum berdoa tidak bisa keluar rumah. Rasanya nggak enak kalau belum berdoa, kalau belum baca firman Tuhan, kalau mau sebelum tidur belum berdoa, rasanya nggak enak. Rasanya ada yang kurang. Itulah bergantung kepada Tuhan. Kalau nggak ada Tuhan, rasanya nggak lengkap. Ada orang Kristen yang nggak doa, nggak baca Alkitab, biarin aja nggak ngerasa apa-apa. Tapi ada orang yang kalau nggak doa, nggak baca Alkitab, makan kalau belum berdoa, belum bisa buka mulut. Itu adalah orang yang bergantung kepada Tuhan. Dan saya mau kasih tahu, orang yang bergantung kepada Tuhan, berbahagialah. Karena engkau merasa nggak berdaya. Kalau orang yang merasa berdaya, sanggup tanpa doa, sanggup, itu bukan bergantung sama Tuhan. Itu bergantung kepada kekuatan sendiri. Kata Tuhan apa? Kata firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia tidak mengandalkan Tuhan, dia tidak bergantung kepada Tuhan. Dia mengandalkan kekuatan sendiri. Orang yang demikian adalah orang yang sombong. Tuhan gak suka dengan orang yang sombong. Tuhan senang kepada orang yang tidak berdaya, yang bergantung hanya pada Tuhan saja. Yang ketika Paulus bilang, biar Tuhan semakin besar, aku semakin kecil. Biar Tuhan semakin dipermuliakan, Tuhan semakin disanjung, Tuhan semakin ditinggikan. Bukan aku. Ketika itu Paulus juga bilang, ada duri dalam daging, dalam kelemahanku, biarlah dalam kelemahanku Tuhan semakin kuat. Kuasa Tuhan semakin luar biasa. Itu adalah ciri orang yang bergantung kepada Tuhan. Dan mereka adalah anggota umat Allah, dan berbahagialah orang yang sedih hati, Allah akan menghibur mereka. Kalau engkau gak berdaya, engkau bersedih hati, engkau datang kepada Tuhan, Tuhanlah yang akan memberikan kebahagiaan pada engkau. Tuhanlah yang akan menghibur mereka. Haleluya. Yang kedua, kunci kedua, memiliki kebahagiaan, melakukan kehendak Tuhan. Ayat yang kelima dan ayat yang keenam, berbahagialah orang yang rendah hati, Allah akan memenuhi janjinya kepada mereka. Berbahagialah orang yang rindu melakukan kehendak Allah, Allah akan memuaskan mereka. Orang yang rendah hati adalah orang yang ketika disuruh sama Tuhan, dia lakukan. Rendah hati itu adalah taat. Lemah lembut adalah bicara untuk kita dibentuk. Tapi kalau rendah hati adalah dengan kerelaan melakukan segala sesuatu yang Allah perintahkan. Dengan kerelaan dia melakukan segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada mereka. Dia orang yang rindu melakukan kehendak Allah, yang selalu mengisi kehidupannya dengan melakukan apa yang Tuhan rindukan, apa yang Tuhan senangkan. Dan orang yang macam ini dia punya kerendahan hati untuk melakukan. Dan setiap orang yang melakukan kehendak Allah, yang melakukan kehendak Tuhan, Allah akan memenuhi janjinya kepada mereka. Kenapa Allah memenuhi janjinya kepada mereka? Karena mereka dengan rendah hati, dengan ketaatan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tidak berbantah-bantah, tidak melawan, tapi nurut. Orang yang rendah hati adalah orang yang tunduk. Orang yang rendah hati adalah orang yang tunduk. Apapun yang Tuhan kasih, apapun yang Tuhan mau, saya mau melakukannya dengan segenap hati saya. Itulah orang yang rendah hati. Dia orang yang tunduk, bukan orang yang tanduk sama Tuhan. Tuhan perintahkan apa? Dia lawan. Tuhan bilang apa? Dia lawan. Bagaimana Tuhan mau memenuhi janjinya kepada mereka, sedangkan mereka tidak rendah hati. Mereka melawan perintah Tuhan. Ketika dengar khotbah, masa sih? Gak punya kerendahan hati. Ketika dengar firman Tuhan, masa sih? Tidak yakin. Masa sih? Semudah itukah? Saya mau beritahu, ikut Tuhan gak gampang. Saya bilang, ikut Tuhan gak gampang. Melakukan kehendak Tuhan tidak gampang kalau pakai kekuatan sendiri. Ikut Tuhan mudah kalau kita ikut rohnya Tuhan.
Kalau kita memiliki Roh Kudus dalam hidup kita, kita melakukan segala sesuatu dengan kekuatan Roh Kudus, itu mudah, tidak susah. Dan Allah akan memenuhi janjinya kepada mereka yang rendah hati. Bagaimana kita nggak bahagia kalau kita rendah hati? Kalau kita melawan kehendak Tuhan, dan Tuhan memenuhi janjinya kepada setiap kita, pasti kita bahagia sekali. Oleh sebab itu jangan melawan Tuhan. Lakukan kehendak Tuhan dengan tidak berbantah-bantah, dengan tidak melawan, dengan tidak bersungut-sungut, tetapi apa? Yes, siap, aku lakukan. Orang itu adalah orang yang berbahagia. Yang ketiga, ada 4 kunci untuk kita memiliki kebahagiaan. Yang pertama tadi bergantung kepada Tuhan, yang kedua melakukan kehendak Tuhan, yang ketiga memiliki hati yang mengasihi, melayani, dan memberi kepada orang lain. Ayat 7 dan 8, berbahagialah orang yang mengasihani orang lain, Allah akan mengasihani mereka juga. Berbahagialah orang yang murni hatinya, mereka akan mengenal Allah. Memiliki hati yang mengasihi adalah kunci orang yang berbahagia. Berbahagialah orang yang mengasihani orang lain. Kalau kita mengasihi orang dengan kemurnian hati, mereka akan mengenal Allah dari kehidupan kita. Dan kalau kita mengasihi orang, melayani orang dengan hati yang murni, Tuhan pun akan memberkati kita. Allah akan mengasihani mereka juga. Bagi mereka yang mau mengasihani orang lain, kalau kita mengasihi sama kita, Tuhan akan mengasihi kita. Kurang bahagia apa? Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi orang lain, Allah mengasihi kita. Sebaliknya, orang gak jadi bahagia, orang gak jadi happy, gak indah hidupnya kalau kita gak pernah kasihani orang lain, kita benci sama orang. Jadi jangan heran kalau Tuhan benci kita karena kita masih suka benci orang. Kalau Tuhan gak kasih berkat sama kita, kita apa? Kita kasih berkat kepada orang. Firman Tuhan bilang kalau hati kita murni, kita mau mengasihi orang lain, kita mau mengasihani orang lain, kita mau membantu orang lain. Orang lain yang dalam kekurangan, kita yang kelebihan membantu yang lemah. Firman Tuhan bilang Allah akan mengasihani. Ketika engkau mengasihi orang lain, Allah akan mengasihi kita juga. Kendali di tangan kita. Kalau kita mau Tuhan berkati kita, yuk kita berkati orang lain. Kalau kita mau Tuhan berikan berkat kepada kita, yuk kita berkati orang lain. Kalau kita mau ditolong orang, ayo tolong orang lain. Kalau kita mau dibantu Tuhan, ayo bantu orang lain. Tuhan gak minta. Tuhan gak minta untuk kita berbalik, untuk kita mengasihani Tuhan. Tuhan gak butuh dikasihani. Tuhan gak butuh dilayani. Tapi Tuhan mau kita mengasihi sesama, melayani sesama. Kalau kita mengasihi sesama, melayani sesama, otomatis kita mengasihi Tuhan. Otomatis kita sayang sama Tuhan. Kenapa? Karena kita mau mengasihi orang lain. Kita pasti otomatis mengasihi Tuhan. Jangan bilang saya mengasihi Tuhan tapi saya benci istri saya. Jangan bilang saya mengasihi Tuhan tapi saya benci suami saya. Jangan bilang saya mengasihi Tuhan ketika saya benci tua saya. Jangan bilang saya mengasihi Tuhan, saya benci bos saya. Jangan bilang saya mengasihi Tuhan kalau saya benci gembala sidang saya. Jangan bilang saya mengasihi Tuhan, saya benci orang tua saya. Jangan bilang. Bohong itu mengasihi Tuhannya. Tapi ketika kau mengasihi orang lain, kau mengasihi suamimu, kau mengasihi istrimu, kau mengasihi mertuamu, kau mengasihi menantumu, kau mengasihi orang tuamu, kau mengasihi bosmu, kau mengasihi gembala sidangmu, kau mengasihi siapapun di muka bumi ini, sesama manusia, saya percaya engkau pasti mengasihi Tuhan. 100% engkau mengasihi Tuhan. Dan saya mau beritahu 1000% Tuhan akan mengasihi engkau. Haleluya. Orang yang murni hatinya, Tuhan akan puaskan. Tuhan akan mengasihani mereka. Mereka akan mengenal Allah. Begitu luar biasa Allah mengasihi setiap kita ketika kita mau mengasihi orang lain. Haleluya. Yang keempat dan yang terakhir, orang yang bahagia adalah orang yang memiliki damai dan orang yang membawa damai. Ayat yang ke-9, berbahagialah orang yang membawa damai di antara manusia. Allah akan mengaku mereka sebagai anak-anaknya. Jelas anak-anaknya. Kenapa? Karena Yesus datang membawa damai.
Kita anak-anaknya pembawa damai. Kita harus mewarisi damai dalam hidup setiap kita sehingga kita bisa membawa damai di sekeliling kita. Kita bisa membawa damai di keluarga kita bisa membawa damai di gereja kita bisa membawa damai di mana, di kantor kita bisa membawa damai di sekolah kita bisa membawa damai di kampus kita bisa membawa damai dimanapun kita berada. Karena orang Kristen sejatinya punya takdir membawa damai. Jangan ke gereja gosipin orang. Jangan di kantor gosipin atasan. Jangan di tetangga gosipin Pak RT. Jangan di rumah gosipin Bu RT. Aduh, Bu RT selingkuh sama tukang sayur. Jangan ngomong begitu. Tuhan bilang apa? Janganlah engkau bersaksi dusta tentang apa? Tentang samamu. Jangan kau bersaksi dusta, kau nggak tahu masalahnya apa, tapi kau ngomong-ngomongin. Kau nggak tahu masalahnya apa, tapi kau cerita sama orang lain. Kau nggak tahu kebenarannya, kau nggak tahu mana yang salah, kau nggak tahu mana yang benar, kau nggak tahu apa itu masalah mereka. Tapi kita ngomong-ngomongin, itu namanya bersaksi dusta tentang sesamamu. Dan itu kekejian di mata Tuhan. Tapi enak Pak Pendeta kita ngomongin orang seru. Jadi ada bahan omongan. Saya mau beritahu, omonganmu, saksi dustamu tidak merubah orang itu. Tapi ketika engkau berdoa, ketika engkau tahu masalah orang dan engkau berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan campur tangan dalam masalah itu. Dan orang itu akan berubah. Ketika engkau berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan merubah hidupnya. Jangan diomong-omongin. Kita harus menjadi pembawa damai. Dimanapun kita berada, kita mesti bawa damai. Di gereja bawa damai, di kantor bawa damai, di sekolah bawa damai, di kampus bawa damai, dimanapun kita berada. Termasuk di jalan raya kita harus bawa damai. Jangan mobil ditulis di belakang I love Jesus. Tukang ojek serempet, tangan langsung begini. Langsung keluarin kunci setir. Ayo berantem. Itu namanya bukan bawa damai. Itu bukan anak Yesus. Tapi kalau anak Yesus, Allah akan mengakui dia sebagai anak-anaknya ketika dia bawa damai. Dimanapun dia berada, dia bawa damai. Tangannya ringan untuk membantu orang, untuk menolong orang. Bibirnya mudah untuk senyum. Hatinya mudah berempati. Pikirannya terbuka untuk memikirkan orang lain. Untuk punya solusi yang baik, untuk punya visi yang baik. Sehingga orang yang demikian adalah orang yang berbahagia. Karena dimanapun dia berada, dia akan berhasil. Hidupnya akan beruntung. Hidupnya akan memuliakan nama Tuhan. Dan dia pasti menjadi orang yang berbahagia. 4 kunci memiliki kebahagiaan. Bergantung pada Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Memiliki hati yang mengasihi. Dan memiliki damai dalam kehidupan dia. Maka keindahan dan kebahagiaan akan menjadi bagian dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita bahagia, kita bisa beli kesehatan. Hidup kita happy terus, ya pasti sehat. Betul tidak? Kalau kita punya kebahagiaan, kita bisa beli apa? Bisa beli karir kita. Karir kita hebat, melanjung tinggi. Kalau kita punya kebahagiaan, kita punya keluarga yang luar biasa. Istri kita sayang kita, suami kita sayang kita, anak-anak sayang kita, mertua begitu mengasihi kita, orang tua begitu mengasihi kita. Kalau kita memiliki kebahagiaan, kita punya masa depan yang baik. Sikap kita baik, punya damai dalam kehidupan setiap kita, maka masa depan kita baik. Sikap orang menentukan masa depannya. Kalau sikapnya baik, pasti masa depannya baik. Memiliki kebahagiaan, bisa memiliki segala-galanya yang ada di muka bumi ini. Kalau kita cari Tuhan, kita mendapat kebahagiaan. Kalau kita mau cari Tuhan, menomor satukan Tuhan, maka segala-galanya Tuhan akan tambahkan dalam kehidupan setiap kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang mau memberikan pada setiap kami kebahagiaan. Oleh sebab itu kami mau ambil kunci ini Tuhan. Kami mau bahagia Bapa. Kami mau menjadi orang yang bergantung kepada Tuhan. Kami mau melakukan kehendak Bapa. Kami mau memiliki hati yang mengasihi. Kami mau memiliki damai. Sehingga hidup kami berbahagia Tuhan. Hidup kami berbahagia. Kami bisa membawa damai untuk setiap orang yang kami temui Tuhan. Dan kami berbahagia. Ketika kami berbahagia, kami bisa memiliki segala-galanya dalam muka bumi ini. Kuncinya adalah kami mau berbahagia Tuhan. Dengan kami memiliki Engkau, dengan Engkau di hati kami
berbahagia Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati Tuhan jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Di mana mereka berada, Kau berkati mereka secara luar biasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tangan-Mu. Terimalah berkat pada Allah Bapa, cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dari hari ini hingga Maranatha. Yesus datang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati setiap kita.